Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Dwi. Kita akan membahas materi tentang virus. Saat ini dunia dikejutkan dengan penyebaran virus corona yang begitu cepat. Saat ini ada 215 negara terinfeksi COVID-19, termasuk Indonesia. Virus ini menyebabkan pneumonia akut. Virus sekecil ini dapat melantarkan dunia, maka kita harus mempelajari materi tentang virus. Yang pertama yang kita pelajari adalah sejarah virus, kemudian ciri-ciri virus, bentuk virus, replikasi virus, dan peranan virus. Pertama kita bahas sejarah virus. Penelitian tentang virus pertama kali dilakukan pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman, yang menemukan bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Setelah diteliti, ternyata bintik-bintik tersebut disebabkan oleh penyakit mosaik yang menular. Ia mencoba menularkan penyakit tersebut pada tanaman sehat dengan menyemprotkan getah dari tanaman yang sakit. Ternyata tanaman yang sehat tersebut menjadi tertular. Selain itu, ia juga menyelidiki mikrobia pada getah tanaman yang ditulari, tetapi ia tidak menemukan apapun. Berdasarkan penelitiannya itu, dia menyimpulkan bahwa penyebab penyakit mosaik yang ditandai dengan adanya bintik kuning ini berupa bakteri yang berukuran sangat kecil. Pendapat Meyer ini diuji kembali pada tahun 1892 oleh Dmitri Ivanovsky, seorang ilmuwan berkebangsaan Rusia. Ivanovsky menyaring ekstrak daun tembakau dengan saringan bakteri agar bakteri tidak lolos dan diperoleh filtrat daun tembakau. Selanjutnya, filter daun tembakau disemprotkan pada daun tembakau yang sehat dan ternyata daun tersebut tertular oleh penyakit mosaik. Pada tahun 1935, ilmuwan Amerika Serikat W.M. Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus penyebab mosaik pada daun tembakau. Stanley memberi nama virus tersebut dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Keberhasilan Stanley mendorong semakin berkembangnya cabang biologi tentang virus atau virologi. Sifat-sifat virus. Hingga saat ini, penggolongan virus sebagai benda hidup atau benda tidak hidup masih belum pasti. Virus disebut sebagai benda hidup karena mampu melakukan perbanyakan diri. Adapun virus disebut sebagai makhluk tidak hidup karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, virus bukan berupa sel atau aseluler. Suatu benda dikatakan hidup jika terdiri atas sel, sedangkan virus tidak terdiri atas sel. Selain itu, virus tidak melakukan metabolisme dan sangat tergantung pada hostnya. Yang kedua, virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Virus dapat hidup hanya di dalam sel hidup. Oleh karena itu, metode yang sangat ekonomis dan mudah untuk memperbanyak virus dengan menggunakan teknik embrio ayam. Embrio ayam yang berumur 10-12 hari sebagai tempat inokulasi. Inokulasi virus dilakukan dengan kulit telur yang diselubungi secara aseptis. Lubang tersebut akan ditutup dengan lilin atau parafin. Kemudian diinkubasi selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan virus. Yang ketiga, virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja, dengan selubung protein kapsid dan tidak mempunyai sitoplasma atau organel. Virus dapat dikristalkan sehingga lebih menunjukkan ciri mineral daripada ciri kehidupan. Ukuran virus. Virus memiliki ukuran yang sangat kecil dan hanya diamati dengan menggunakan mikroskop elektron dengan perbesaran 30.000 kali. Oleh karena itu,
Tanpa bantuan mikroskop elektron, Anda tidak bisa mengamati virus dan hanya bisa merasakan jika tiba-tiba tubuh Anda sakit karena serangan virus. Pada tahun 1982, ilmuwan Rusia telah membuktikan bahwa virus dapat lolos dari saringan bakteri. Virus terkecil memiliki diameter sekitar 17 nanometer dan diameter terbesar 1000 nanometer, dengan 1 nanometer sama dengan 10 pangkat minus 9 meter. Berikut ini adalah perbandingan ukuran virus dengan sel bakteri dan sel darah. Di sini tampak ada sel darah dengan ukuran diameter sekitar 10.000 nanometer, dan di sini terdapat sel bakteri E. coli. Ketika diperbesar, beginilah ukuran bakteri E. coli, yaitu sekitar 1000 nanometer kali 3000 nanometer. Dan inilah ukuran virus-virus yang kita pelajari. Dibandingkan bakteri E. coli, virus-virus tersebut ukurannya beraneka ragam dan sangat kecil. Paliovirus memiliki ukuran 30 nanometer. Bakteriofag MS2 memiliki ukuran 24 nanometer. Bakteriofag T4 memiliki ukuran 50 nanometer kali 225 nanometer. Tobacco mosaic virus memiliki ukuran 15 nanometer kali 300 nanometer. Sedangkan smallpox virus memiliki ukuran 200 nanometer kali 300 nanometer. Virus tidak dapat memiliki bagian-bagian penyusun sel seperti sitoplasma dan organel. Selain itu, virus tidak melakukan metabolisme sehingga virus tidak bisa dikatakan sebagai sel. Sebagai contoh, kita ambil virus bakteriofag dan influenza. Kita mulai dari bagian kepala. Pada bagian kepala virus, baik bakteriofag maupun influenza, berisi asam nukleat yang diselubungi oleh protein yang disebut kapsid. Kapsid ini tersusun atas unit-unit protein yang disebut kapsomer. Kapsid inilah yang memberi bentuk virus. Di dalam kapsid terdapat asam nukleat yang mengendalikan aktivitas replikasi virus. Pada bakteriofag, asam nukleat berupa DNA. Pada influenza, asam nukleat berupa RNA. Pada virus bakteriofag, bagian kepala merupakan nukleokapsid telanjang karena tidak diselubungi membran pembungkus. Nukleokapsid merupakan asam nukleat yang diselubungi oleh protein kapsid. Bagian leher berfungsi untuk menghubungkan bagian kepala dengan bagian ekor. Sedangkan ekor sendiri berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang oleh virus. Bagian ini memiliki struktur tambahan berupa serubung ekor, lepeng dasar, dan serabut ekor. Pada setiap ujung serabut ekor terdapat reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Sedangkan pada virus influenza, nukleokapsid diselubungi oleh membran pembungkus. Selain itu, beberapa virus memiliki nukleokapsid yang diselubungi oleh pembungkus membran yang disebut amplop. Tubuh virus tersusun dari senyawa-senyawa sebagai berikut. Yang pertama asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Yang kedua protein, merupakan komponen utama penyusun kapsid. Yang ketiga lipid. Terdapat beberapa virus dalam bentuk fosfolipid, glikolipid, asam lemak, kolesterol, dan lemak alami lainnya. Yang terakhir karbohidrat dalam bentuk ribosa atau deoksiribosa. Sampai sini materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.